Oke, bro, selamat jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Untuk membahas ini kita harus mengerti tentang konsepnya dulu, beberapa konsep yang harus kita mengerti. Yang pertama, kalau misalnya gradiennya seperti ini, jadi semakin lama semakin kanan ini adalah semakin naik, maka gradiennya di sini adalah positif. Jadi kalau ini semakin lama semakin naik, maka gradiennya positif. Untuk yang kedua, jika semakin lama semakin turun, maka gradiennya di sini adalah negatif. Dan yang terakhir, kalau gradiennya sejajar sumbu X atau mendatar seperti ini, maka gradiennya adalah sama dengan 0. Kita perhatikan ketiga ini ya, jadi kalian ketiga ini harus mengerti, jadi kalau gradiennya naik maka positif, kalau gradiennya turun maka gradiennya negatif, kalau gradiennya mendatar gradiennya bernilai 0. Konsep berikutnya, jika ada kurva untuk gradien di X sama dengan A, maka gradiennya itu adalah turunan atau f aksen A. Jadi turunan dari F kemudian dimasukkan A-nya. Itu tentang gradien garis singgung. Itu konsep yang kedua. Kita lanjutkan untuk syarat fungsi naik atau turun. Kita perhatikan gambar grafik fungsi fx di sini. Di sini untuk yang gambar merah untuk grafik fungsi gambar merah ini, kalau kita lihat salah satu titik di garis singgung ini gradiennya miring ke kanan, maka grafik ini gradiennya pasti positif. Atau dapat kita simpulkan yang gambar merah ini bahwa M-nya lebih besar dari 0. Atau di sini f absen X itu pasti lebih besar 0. Sehingga dapat kita simpulkan syarat fungsi naik di sini pada suatu interval itu jika f absen X lebih besar 0 untuk setiap nilai X pada interval tersebut. Contohnya di sini, ini pasti intervalnya naik, maka f absen X lebih besar 0 dan juga di sini. Kita lihat di sini, ini gradiennya juga pasti positif. Untuk yang kedua, kita lihat garis yang di sini nih. Yang di sini nih. Kalau kita ambil salah satu sampelnya di sini, maka gradiennya semakin lama semakin turun atau M lebih kecil 0 karena gradiennya miring ke kiri atau f absen X pasti lebih besar 0. Kenapa? Karena M itu adalah f absen X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa syarat fungsi turun pada interval itu jika f absen X kurang dari 0 setiap untuk nilai X pada interval tersebut. Sedangkan syarat untuk fungsi stasioner, kita lihat di sini. Di sini ini adalah disebut dengan fungsi stasioner, di mana fungsi tersebut tidak naik maupun tidak turun. Kalau kita lihat di sini, gradien garisnya adalah 0. Jadi di sini M sama dengan 0. Di sini juga untuk X sama dengan B, maka gradiennya sama dengan 0 atau f absen X sama dengan 0. Sehingga dapat diambil kesimpulan fungsi fx titik stasioner untuk X sama dengan A jika f absen A sama dengan 0. Jadi di sini f absen A sama dengan 0 itu disebut dengan titik stasioner atau di mana dia tidak naik atau tidak turun. Jadi kesimpulannya syarat fungsi stasioner untuk setiap X sama dengan A, maka f aksen A sama dengan 0. Ini adalah syarat untuk nilai stasioner. Langsung aja kita ambil contoh. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x min 7 naik atau turun. Nah, untuk
mencari interval dia naik atau tidak turun, kita cari F absen X sama dengan 0, atau kita cari nilai stasionernya dulu. Jadi F absen X sama dengan 0, maka turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X kuadrat plus 6X min 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 3 menjadi X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi ini X, di sini X, ini plus 3, ini min 1 sama dengan 0. Atau di sini X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, jika X sama dengan min 3, maka ini adalah nilai di mana menjadikan Fx stasioner, gitu ya. Dan X sama dengan 1 menjadikan fungsi Fx menjadi nilai yang stasioner. Lantas kita bikin garis bilangannya. Ini garis bilangan untuk F absen X. Di sini min 3, di sini adalah 1. Nah, kita cek. Misalnya titik di sini min 4. Min 4 langsung kita masukkan ke dalam turunannya di sini. Ternyata kalau kita masukkan ke dalam turunannya, yaitu 3 kali min 4 kuadrat plus 6 kali min 4 min 9, hasilnya adalah 48 min 24 min 9. Hasilnya masih positif, jadi di sini nilainya positif. Kemudian kalau kita uji untuk 0, jadi 0 kita masukkan aja ke dalam turunannya, ini juga negatif. Kemudian yang interval yang lebih besar daripada 1, contoh misalnya 2, kita masukkan 2 kuadrat, 3 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 min 9 gitu ya. Ternyata positif. Nah, dapat kita ambil kesimpulan fungsi Fx naik. Nah, ini naik bila F absen X positif. Jadi naik untuk X kurang dari min 3 atau X lebih besar 1. Fungsi Fx turun bila min 3 lebih kecil X lebih kecil 1. Cukup mudah, saya kira contoh soal ini sangat mudah dan kalian harus mencobanya sendiri sehingga Anda semakin lebih mengerti tentang masalah fungsi naik atau fungsi turun. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 3 dibagi X min 1 turun untuk nilai X yang memenuhi. Ini pilihan ganda. Nah, kalau kita mencari fungsi turun, maka F absen X itu kurang dari 0. Jadi F absen X kurang dari 0, ini adalah fungsi turunnya. Langsung saja kita turunkan. Ingat, itu adalah pembagian dari fungsi, maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat lebih kecil 0. Atau, jadi turunannya 2X kali X min 1 dikurangi dari 1 kali X kuadrat plus 3 dibagi X min 1 kuadrat lebih kecil 0. Kita kalikan saja menjadi 2x kuadrat min 2x min x kuadrat min 3 dibagi x min 1 kuadrat lebih kecil 0. Atau di sini menjadi 2x kuadrat, maaf x kuadrat ya, di sini x kuadrat min 2x min 3 dibagi x min 1 kuadrat kurang dari 0. Lantas yang pembilangnya kita faktorkan. Faktornya adalah X min 3, X plus 1 dibagi X min 1 kuadrat lebih kecil 0. Sehingga pembuat nolnya adalah X sama dengan 3, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Lantas kita bikin garis bilangan untuk turunannya.
Pembuat nolnya adalah min 1, 1 sama 3. Lantas kita masukkan sebagai titik uji salah satunya misalnya di sini ada min 2. Min 2 kita masukkan aja ke sini. Ternyata kalau min 2 kita masukkan hasilnya adalah positif. Kemudian di sini titik ujinya misalnya 0, 0 kita masukkan ternyata hasilnya negatif. Kemudian di sini titik ujinya 2 kalau kita masukkan ternyata juga negatif. Ini kita titik ujinya 4 kalau kita masukkan ternyata positif. Sangat jelas terlihat di sini dia akan turun jika f aksen X kurang dari 0. Kita lihat kurang dari 0 berarti artinya negatif. Berarti yang di sini sama yang di sini areanya. Atau kalau kita baca min 1 lebih kecil X lebih kecil 1 atau 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Jawabannya adalah C. Demikian contoh untuk fungsi naik, fungsi turun. Silahkan kalian berlatih, pasti kemampuan Anda akan semakin meningkat. Sampai jumpa lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya.